Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai SPI. Kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu pengertian dari SPI tersendiri. SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data antara microcontroller dengan perangkat peripheral seperti sensor, LCD, SD card, dan memori. SPI bekerja menggunakan satu perangkat sebagai master dan satu atau lebih perangkat sebagai slave. SPI dikenal karena kecepatan transfer datanya yang tinggi dan kemampuan full duplex, yaitu perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Lalu kita lanjut pada cara kerja SPI. Yang pertama yaitu master memilih slave dengan mengaktifkan pin CS atau SS, chip select atau slave select. Lalu yang kedua yaitu master menghasilkan sinyal clock atau SCK untuk mengatur sinkronisasi komunikasi. Yang ketiga yaitu data dikirim dari master ke slave melalui jalur MOSI, master out, slave in. Lalu yang keempat yaitu data dari slave ke master dikirim melalui jalur MISO, master in, slave out. Lalu yang kelima yaitu pengiriman dan penerimaan data dapat berlangsung secara bersamaan atau full duplex. Yang keenam yaitu setelah transfer selesai, master menonaktifkan pin CS atau SS untuk mengakhiri komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari SPI. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatan tinggi dibandingkan I2C dan UART. Yang kedua yaitu full duplex, dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Yang ketiga yaitu protokol sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang keempat yaitu tidak memerlukan sistem alamat sehingga transfer data lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu membutuhkan lebih banyak pin. Ada MOSI, MISO, SCK, dan CS atau SS. Yang kedua yaitu setiap perangkat slave memerlukan pin CS atau SS tersendiri. Yang ketiga yaitu menggunakan penggunaan kabel menjadi lebih kompleks jika banyak perangkat yang terhubung. Yang keempat yaitu tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Lalu kita lanjut SPI pada ESP32. SPI atau Serial Peripheral Interface pada ESP32 merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data dengan kecepatan tinggi antara ESP32 dan perangkat peripheral seperti LCD, SD card, sensor, RFID, dan memori eksternal. SPI bekerja menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, Master Out Slave In, MISO, Master In Slave Out, SCK, Serial Clock, dan CS atau SS, Chip Select, dan atau Safe Select. Pada komunikasi SPI, ESP32 umumnya berperan sebagai master yang mengontrol jalannya komunikasi, menghasilkan sinyal clock, serta memilih perangkat slave yang akan diakses. Keunggulan SPI pada ESP32 adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan kemampuan full duplex, yaitu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Sehingga sangat cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan komunikasi cepat dan responsif. Nah, kali ini yaitu SPI pada STM32. SPI atau Serial Peripheral Interface pada STM32 merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller STM32 dengan berbagai perangkat eksternal seperti sensor, LCD, SD card, memori flash, dan modul komunikasi lainnya. SPI pada STM32 menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan CS atau SF. Dalam komunikasi SPI, STM32 dapat berperan sebagai master maupun slave. Kemudian, umumnya digunakan sebagai master yang mengendalikan komunikasi dan menghasilkan sinyal clock. SPI pada STM32 memiliki keunggulan berupa kecepatan transfer data yang tinggi, komunikasi full duplex, yaitu pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan, serta konfigurasi yang fleksibel melalui peripheral SPI yang tersedia pada microcontroller STM32. Karena performanya yang tinggi, SPI sering digunakan pada aplikasi embedded yang membutuhkan pertukaran data cepat dan efisien. Oke. Selanjutnya yaitu SD card interface.
SD card interface adalah antarmuka komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan SD card dengan mikrokontroler atau perangkat elektronik yang dapat agar dapat melakukan proses baca dan tulis data. Pada sistem embedded seperti ESP32 dan STM32, SD card umumnya diakses menggunakan protokol SPI, Serial Peripheral Interface, karena lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Antarmuka SD card menggunakan SPI menggunakan beberapa pin utama, yaitu MOSI, Master Out Slave In, untuk mengirim data ke SD card, MISO, Master In Slave Out, untuk menerima data dari SD card, SCK, Serial Clock, yaitu sebagai sinyal clock, dan CS, Chip Select, yaitu untuk memilih SD card yang akan diakses. Melalui antarmuka ini, mikrokontroler dapat menyimpan, membaca, dan mengelola data pada SD card secara efisien. Cukup sekian untuk pengantar dari materi. Kita akan masuk ke simulasi. Pada praktikum komunikasi SPI di sini menggunakan LCD TFT untuk deklarasi pin di sini sudah didefinisikan untuk MOSI pada pin 19, pada SCLK pada pin 18, untuk TFT pin CS itu 5, pin DC itu 2, dan pin NST itu 4. Lalu di sini ada pengaturan untuk background color, dan di sini saya menampilkan tulisan Automation Engineering secara pergantian dengan background yang berganti-ganti. Untuk hasil simulasinya bisa dilihat selanjutnya. Oke, di sini pada percobaan pertama SPI menggunakan mikrokontroler ESP32 dan juga LCD TFT. Ketika program ini sudah sukses di-upload, maka pada LCD ini akan menampilkan tulisan Automation Engineering secara bergantian dengan background warna yang berbeda-beda. Pada praktikum SPI menggunakan SD card, di sini ini ada inisialisasi SD card, lalu inisialisasi SPI, lalu sini inisialisasi SD card menggunakan peripheral SPI, dan juga ini untuk bagian pertama yaitu menulis data ke SD card. Lalu ada membaca data dari SD card. Untuk tes SD card operation. Jadi ini urut dari inisialisasi SD card ke bawah sampai dengan dari tes SD card operation. Untuk hasil simulasinya bisa dilihat di sini. Pada percobaan ketiga, SPI menggunakan mikrokontroler ESP32 dan juga SD card serta lampu LED. Jadi di sini lampu LED ini berkedip setiap menerima data, atau SD card ini menerima data. Nah, SD card ini tuh bisa menyimpan data di sini
Bisa dilihat pada serial monitor ini data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu sudah terbaca dan tersimpan di SD card. Nah, di sini untuk wiringnya, sini menggunakan pin 2 untuk LED serta yang lain-lain. Di sini ada CS di 5, SCK di 19, MOSI di 18 dan MISO di 23. Lalu VCC dan ground. Di sini menggunakan VIN, jadi nggak pakai 3,3 tapi pakainya VIN. Sudah terbaca dan sudah berhasil. Program kali ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 yaitu sebagai antar mikro sebagai koneksi antar mikro. Dan di sini ini STM32 di sini sebagai pengirim sebagai penerimanya melalui debugger ini dan juga untuk ESP32 itu sebagai pengirimnya. Nah, jadi untuk hasil output yang akan dimunculkan pada LCD itu adalah seperti ini. Ada output yang akan dihasilkan dari LCD dari model TFT yaitu adalah seperti ini. Dia akan menampilkan tulisan automation dan juga engineering secara bergantian. Dan di sini ini kita menggunakan dua ya nih tulisannya dan warnanya juga akan berubah mengikuti dari tulisannya. Di sini kita jadi menggunakan dua mikro ya komunikasinya yaitu STM32 dan juga ESP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.